Semua siap? Siap berdoa mulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Tidak. Tidak ada. Sudah makan semua? Sudah. Baik, kita absen terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil, silakan angkat tangan. Novita Listi, Hadir, Pak. Aldo, Hadir, Pak. Lugi, Hadir, Pak. Rizky Pratama, Hadir, Pak. Reno, Hadir, Pak. Salsa Nabila, Hadir, Pak. Baby, Hadir, Pak. Zaskia. Hadir, Pak. Ada yang tak hadir hari ini? Gak ada, Pak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya dengan tema yang berbeda daripada minggu yang lalu. Tema minggu yang lalu apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Kitab Allah menjadi generasi pencipta Al-Quran yang toleran. Meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi Pencipta Al-Quran pencipta Al-Quran yang toleran. Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi yang minggu lalu? Oke, baik, Feby. Kesimpulan saya pada materi pelajaran minggu lalu adalah mengerti pengertian dari iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk, sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun nama kitab-kitab Allah yang dapat saya pelajari yaitu ada 4: kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang mana kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, itu saja yang dapat saya simpulkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Feby. Baik, itu adalah materi minggu lalu yang alhamdulillah kalian semua sudah paham. Untuk minggu lalu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Hari ini Pabda akan memulai dengan judul baru, yakni tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Tujuan pembelajarannya yang pertama memahami makna amanah dan jujur. Yang kedua, mengimplementasikan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah pembelajaran ini nanti ada 2 poin yang harus kalian kuasai. Sekarang Pabda menggunakan model pelajaran project, ya, problem project, ya. Nah di sini nanti ada project yang akan kita lakukan, yaitu kita akan membuat diskusi. Setelah itu kita akan membuat sebuah drama untuk minggu depannya. Baik. Pabda ingin bertanya untuk pertanyaannya. Apa ayat yang menjelaskan tentang sikap amanah? Yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 58. Benar. Coba sebutkan ayat yang menjelaskan tentang sikap jujur. Novita, coba. Quran Al-Taurat ayat 119 sebagai Berapa? ayat Taubat ayat 119. Benar, ya. Jadi ada 2 di surah apa tadi, Aldo? Surah Surah
Al-Quran surah At-Taubah ayat 9 sampai 119. Bacanya gimana itu? Bukan bacaannya. Maksudnya At-Taubah surah ke-9 ayatnya 119. Kalau yang amanah Rizky pertama? Al-Quran An-Nisa surah 4 ayat 58. Ayat 58. Baik. Pada hari ini sebelum kita memulai, Pak Uda akan bacakan dulu ayat-ayatnya. Setelah itu nanti kalian bacakan artinya secara bersama-sama. Mulai Pak Uda baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Coba bacakan artinya. Sungguh Allah menyampaikan amanah pada pihak istrinya, dan apabila kamu menegakkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menegakkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. An-Nisa ayat 58. Baik, itu menjelaskan tentang sikap Amanah. Selanjutnya Pak Uda akan bacakan yang sikap jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang benar. At-Taubah Baik, surah An-Nisa ayat ke-58 tadi menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bersikap amanah. Amanah itu salah satu sikap yang dimiliki oleh Rasul yang wajib dimiliki Rasul. Amanah. Apa arti amanah? Dapat dipercaya. Selanjutnya di surah At-Taubah ayat 119-nya menjelaskan tentang sikap jujur. Di dalam bahasa Arabnya jujur biasanya disebut dengan sidi, yang juga salah satu sikap yang harus dimiliki oleh para rasul, yaitu harus bersikap jujur, tidak boleh berbohong, karena amanah dan jujur ya sikap-sikap yang wajib dimiliki oleh para rasul dan juga kita sebagai umatnya. Kenapa? Kalau kita memiliki sikap keterbalikan dari sana, seperti misalkan kalau jujur lawan katanya apa? Berbohong. Kalau amanah ingkar janji. Nah, itu adalah tipe yang harus kita jauhi karena itu termasuk ke dalam sikap apa? Munafik. Orang munafik itu kalau dia berkata dia berbohong. Kalau dikasih amanah dia atau berkhianat. Baik. Sekarang Pak akan memberikan berapa kertas? Ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian diskusikan tentang materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nanti kalian silakan diskusikan, setelah itu tampilkan ke depan. Kalian jelaskan contoh-contoh apa yang dapat kalian berikan. Yang semakin bagus, pertanyaannya bagus dan jawabannya bagus akan mendapatkan poin dari Pak.
Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Pak Abdul kasih waktu sekitar 3 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan ya, sambil ngobrol berhadapan dengan temannya. Waktunya 2 menit lagi. Satu menit lagi. Ada yang sudah selesai? Baik, sudah selesai waktunya. Baik, untuk kelompok ke-1, silakan maju ke depan. Atas nama Salsa, Nabila, dan Ferry. Yang lainnya silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
misalnya melaksanakan sholat, puasa, dan haji. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia, contohnya amanah kepada ketua kelas. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri, yang salah satu contohnya menjaga kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya sebagai ketua mohon maaf dan ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tepuk tangan dulu. Baik, untuk kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan dengan kelompok satu? Tidak ada? Sudah bagus? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3 atas nama Aldo dan Rizky Pratama. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal mengapa kita memiliki sifat jujur? Jawabannya Aldo. Karena jika kita memiliki sifat jujur, kita akan dipercaya oleh orang lain. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apakah ada yang salah? Coba, Rizky ya. Ya. Soalnya cuma satu. Kenapa salah Karena satu? yang disuruh dua. 2. Apa alasannya? Belum selesai. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Jessica Rustika dan samping saya Nafisa Rizky. Saya akan mendeskripsikan tugas yang diberikan dari Bapak Abadi. Soal 1. Kenapa kita harus memiliki sifat amanah? 2. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban saya berikan kepada 1. Karena agar kita dapat dipercayai banyak orang dan disukai di lingkungan kita, agar dapat dipercaya dimanapun kita berada. Jawaban nomor 2. Amanah yang dimaksud adalah kegiatan keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya silakan duduk. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugi Setiasa dan pilihan yang Alada. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang diberikan oleh Bapak Alada. 1. Bagaimana berperilaku jujur? 2. Ini sikap jujur. Jawabannya akan saya berikan kepada Neno Alada. Meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Silakan untuk duduk. Baik, di awal ini kalian sudah melakukan diskusi dan kalian menyampaikan apa yang kalian dapatkan selama kalian membaca buku panduan yang ada di depan kalian. Baik, sikap amanah dan jujur.
Sikap amanah dan jujur. Pada akan kupas yang pertama sikap jujur. Kalau di dalam bahasa Arabnya itu biasanya digunakan dengan kata sidik, ya, jujur. Jujur apa? Jujur pikirannya, perkataan dan perbuatan. Hampir sama dengan pengertian iman berarti. Iman itu apa? Apa? Diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Nah, kalau sikap jujur itu ada 3 poin juga. Di pertama di pikirannya, ya, dia itu berkatanya jujur, ya kan? Tidak berbeda dengan apa yang diucapkannya dan sesuai dengan perbuatannya. Nah, itulah yang dinamakan sikap jujur. Makanya Pak Abdul sering jelaskan kepada kalian agar selalu berbuat jujur dimanapun kalian berada. Tidak boleh berbohong. Karena kenapa? Kalau kalian sekali berbohong, kalian tidak akan dapat dipercayai orang lagi. Ya, makanya Rasul memiliki sifat jujur dan tidak pernah berbohong sama sekali. Kalau 1 kali saja Rasul pernah berbohong, maka orang tidak akan percaya dengan keyakinan yang dibawanya untuk kita semua. Nah, makanya al-kadzab artinya berbohong tidak boleh. Mulai dari sekarang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan siapapun, walaupun dalam keadaan bercanda pun kita tidak boleh berbohong. Karena berbohong salah satu sikap munafik. Munafik itu tempatnya di neraka paling bawah, neraka jahanam. Karena contohnya kayak gini, dia berkata dengan orang, tetapi dia berbohong. Contohnya itu terjadinya fitnah, ya kan? Terjadi adu domba dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Selanjutnya ada sikap amanah. Nah, sikap amanah itu dapat dipercaya. Contoh sikap amanah di dalam kelas apa? Kalau dikasih tugas dikerjakan dengan baik. Harus sesuai dengan yang diberikan porsinya. Ya, jadi kalau misalkan Pak Abda kasih 2 tugas, 2 soal harus dikerjakan 2 soal. Itu menandakan bahwa kalian itu orangnya dapat dipercaya, amanah di tugas yang diberikan, kalian bisa pertanggungjawabkan. Ya. Nah, mulai dari sekarang sikap amanah dapat dipercaya ini perlu nggak dalam kehidupan sehari-hari kita? Perlu. Kalau kita nggak amanah, orang bisa nggak percaya dengan kita lagi? Kalau misalkan kalian disuruh orang tua kalian sekolah dengan baik, seharusnya kalian sekolah tetapi ternyata kalian bolos, itu sikap apa yang terjadi? Sikap amanah atau berkhianat? Contoh, dikasih uang untuk bayar SPP, tetapi uangnya dijajanin, itu sikap amanah atau berkhianat? Berkhianat. Berarti ketika dikasih tanggung jawab, dia tidak melakukannya dengan baik. Makanya berkhianat salah satu sikap munafik. Sikap munafik terdapat di neraka paling bawah, itu neraka jahanam. Coba Novita Alisti, coba bacain kembali arti dari surah An-Nisa yang menjelaskan tentang sikap amanah. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Baik. Coba Reno bacain arti At-Taubah ayat 119 tentang jujur. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Oke. Nah, ayat itu ya diimplementasikan dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti apa contohnya tadi? Kita harus bersama orang-orang yang benar. Jangan bergaul dengan orang yang suka bohong. Ya kan? Nah, kalau misalkan ada temennya ini yang ngajarin kalian berbohong, berarti dia nggak benar. Nggak boleh ditiru. Apa kata Allah? Berkumpullah dengan orang-orang yang benar. Kalau dengan orang yang salah, nanti kalian akan ikut salah. Jadi mulai dari sekarang ya, dari hal yang kecil, ya kita harus bersikap amanah. Kalau dikasih tugas harus kita kerjakan. Kalau orang tua ngasih sesuatu yang kita harus jaga. Misalkan, Aldo, hari ini kamu jaga rumah ya. Karena ibu
ayahmu pergi. Gitu. Nah, si Aldo ini karena dia memiliki sikap amanah, dia jaga rumah. Ya, dia nggak keluar, dia nggak main kemana-mana. Jadi dia full di rumah. Dia rumahnya tidak dicuri orang dan sebagainya, tidak terjadi kebakaran, ya kan? Kalau ditinggal mungkin dimaling orang rumahnya, isi rumahnya, atau mungkin kebakaran. Nah, makanya sikap amanah itu harus ditanamkan dari sedini mungkin, dari sekecil kalian ini, ya. Jadi mulailah untuk bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran hari ini sesuai dengan apa yang kita tunjukkan. Yang pertama, kalian memahami makna amanah dan jujur. Yang kedua, mengimplementasikan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas selanjutnya, untuk minggu depan, silakan bikin drama, ya, yang berkenaan tentang tema kita, yaitu sikap amanah dan jujur. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu membahas drama tentang amanah dan jujur. Kelompok 3 dan 4 membahas tentang sikap jujur. Yang ini amanah, ini jujur ya. Ya, apabila salah. Yang ini kelompok 1 dan 2 amanah, 3, 4 jujur. Dengan versi kalian sendiri-sendiri, proyeknya dibuat. Apa ini digabung? Tidak, per kelompok beda-beda. Kalian boleh misalkan temanya misalkan sikap jujur di lingkungan sekolah. Yang kelompok 2 misalkan sikap amanah di lingkungan sekolah. Nah, kalau yang ini misalkan kelompok 1-nya sikap amanah di lingkungan rumah. Nah, yang ini kelompok 4-nya sikap jujur di lingkungan rumah. Nah, jadi ada rumah dan ada yang di sekolah. Nah, mulai hari ini ya, tanamkan sifat jujur. Oke, Pabda akan beri ice breaking dulu. Kalau misalkan Pabda bilang jujur, ya, kalian berdiri. Ya, jika Pabda bilang amanah, kalian duduk. Paham? Jujur, amanah, jujur, amanah, amanah, jujur, jujur, amanah, jujur, jujur amanah, amanah jujur. Jujur amanah. Amanah amanah. Jujur amanah. Oke, tepuk tangan. Ya, mulai dari sekarang harus bersikap jujur, bersikap amanah. Dimanapun kalian berada. Ya, paham? Baik. Pada ingin menanyakan kemampuan kalian. Nah, jika Pak Anda berikan pertanyaan ini, silakan kalian jawab sesuai yang kalian ketahui. Ada pencuri yang sedang mencuri. Akhirnya datang segerombolan warga membawa parang. Apa yang harus Pak Abda beritahu pada sang pencuri itu? Suruh bertobat. Ada lagi. Dengarin ya, katanya ada pencuri. Kemudian ada warga yang membawa parang. Apa yang harus Pak Abda lakukan dengan sang pencuri? Apa? Suruh mencuri lagi. Benar nggak? Salah. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh Pak Abda adalah menangkap sang pencuri. Ya, kalau pencuri benar nggak? Benar nggak pencuri itu? Salah. Yang harus Pak Abda lakukan adalah menangkap pencuri yang membawa parang tadi. Mungkin dia mau pesawat.
sawah, dia kan belum tentu juga mau nangkap sang pencuri. Oke, tepuk tangan dulu bergerak. Ya, harus main analisisnya ya. Ada orang bawa barang kan, belum tentu juga dia mau menangkap si pencuri itu. Mungkin dia mau ke sawah atau ke kebun ya kan, atau juga mau motong pohon. Nah, kalau kalian lihat pencuri, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu menangkap sang pencurinya. Kalau misalkan kalian takut, baru panggil warga. Ya, mulai dari sekarang perilakunya harus berperilaku jujur dimanapun berada. Kalau ditanyain, kamu sakinah? Sesuaikan dengan kondisi diri. Ada kan tuh kan, gara-gara malas sekolah, malas berdiri di lapangan, berpura-pura sakit, aku sakit. Tidak boleh, itu berbohong. Jadi orang baik ya, minggu depan paham ya? Minggu depan kita akan membahas tentang drama tentang amanah dan jujur. Baik, waktunya sudah habis ya. Tapi Pak Bla akan menyampaikan sedikit lagi tentang pribadi berintegrasi. Nih, pribadi berintegrasi ini tadi. Ya, menjadi pribadi berintegrasi itu maksudnya itu menjadi pribadi yang baik, ya, yang unggul, ya, dengan menanamkan sikap amanah dan jujur. Kalau kalian pengen diri kalian berkualitas, kalian harus menanamkan sikap amanah dan sikap jujur. Kalau kalian memiliki sikap amanah dan jujur, yakinlah, dimanapun kalian berada, kalian akan aman. Kalian akan disenangi kalian akan dicintai salah satunya Rasulullah itu ya, karena dia memiliki sikap jujur dan amanahnya yang sangat luar biasa, musuhnya pun sayang dengan dia. Walaupun ya mereka itu enggak ya, walaupun mereka tetap ingin membunuh Rasulullah, tapi mereka itu tetap kalau apa yang dibilang sama Rasulullah mereka percaya karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Baik, dari materi ini Pak akan panggil dua orang untuk menjelaskan, refleksikan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bersedia? Silakan angkat tangannya. Baik, satu perempuan, satu laki-laki. Yang pertama silakan Saskia. Maju ke depan. Yang kamu dapatin aja, kamu jelasin tadi yang dijelasin. Ayo. Berani. Agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Agustika ingin menjelaskan tentang materi yang saya dapat. Pertama, saya memahami tentang makna amanah dan jujur, bisa mengerti apa itu sifat-sifat jujur dan contoh-contoh amanah dan jujur. Dan saya dapat mengimplementasikan sikap amanah dan jujur di kehidupan sehari-hari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Baiknya yang laki-laki silakan Aldo. Silakan dulu. Saya akan menyimpulkan materi hari ini. Yang saya dapatkan tentang materi hari ini yaitu apa saja sifat-sifat amanah dan apa saja sifat jujur.
jujur dalam pikiran dan perbuatan, perkataan dan perbuatan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu yang disimpulkan oleh teman-teman sekalian tadi. Bagus. Ya, berdoa terus, berlatih terus untuk maju ke depan. Ya. Yang pertama, jujur tadi kata Papda dapat kita simpulkan bahwa kita itu harus bersikap jujur. Jujur secara pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan harus selalu menanamkan sikap amanah, dapat dipercaya dan tidak boleh berkhianat. Karena dasarnya sudah ada tadi ya dalam surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 58 dan surah At-Taubah ayat 119. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, satu orang yang untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan atau bagaimana? Wabda persilakan kepada Feby. Kepada Feby, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini, yaitu menyenangkan dan sangat berbahagia karena bisa mendapatkan pelajaran bersama teman-teman, yaitu pelajaran tentang menjadi pribadi, berintegritas dengan sifat amanah dan jujur bersama teman-teman kelas, dan juga serta melihat dan menjawab pertanyaan dari seluruh kelompok yang dipilih Bapak Abada. Bagi saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak silakan bukunya disimpan kembali. Dan kita akan lanjut ke pelajarannya untuk minggu depan, yaitu membuat karya proyek gerak tentang amanah dan jujur. Baik, silakan dipimpin Allah untuk doa. Semua siap? Siap berdoa mulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa untuk minggu depan. Ya, silakan untuk keluarga kita.